Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelas Bahasa Indonesia 23 akan mempresentasikan hasil artikel ilmiah kami yang berjudul Korelasi antara pembelajaran daring terhadap kesehatan mental pelajar di masa pandemi COVID-19. Berikutnya adalah daftar anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Anissa Rahma, yang kedua saya sendiri yaitu Yumardi Syakbar, yang ketiga ada Hervina Lailatul, yang keempat ada M. Zakwan Nabil, yang kelima ada Sofia Tiara Cahyani, dan yang terakhir ada Rizkullah Irwanto. Selanjutnya masuk pada bagian abstrak yang akan dijelaskan oleh saudara M. Zakwan Nabil. Pada abstrak, penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui korelasi antara sistem pembelajaran daring dengan gangguan kesehatan mental para pelajar di masa pandemi COVID-19 ini. Metode yang digunakan adalah metode sampel, survei dilakukan dengan Google Form, dan Back Depression Inventory. Hasil menunjukkan bahwa terdapat korelasi antara sistem pembelajaran daring dan gangguan kesehatan mental para pelajar di masa COVID-19 ini, yaitu sebesar 63% adalah depresi dan 37% adalah normal. Sedangkan Back Depression Inventory teridentifikasi bahwa 47% depresi dan 53% normal. Terdapat perbedaan data seperti ini disebabkan oleh faktor utama, yaitu pemberian tugas yang banyak dan juga materi yang sulit difahami. Oleh karena itu, solusi yang efektif adalah dengan tipe kelas yang sesuai, peningkatan metode belajar, dan juga waktu istirahat yang cukup. Kata kunci yang digunakan adalah COVID-19, kesehatan mental, dan juga pembelajaran daring. Indonesia, menurut data Riskesdas, terdapat 6,1% penduduk dengan usia 15 tahun ke atas yang menunjukkan prevalensi memiliki gangguan mental emosional dengan gejala depresi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hal-hal yang dapat menyebabkan stres dapat ditunjukkan dalam grafik di bawah ini. Adanya pembelajaran daring ini telah membatasi pelajar untuk beraktivitas dan berinteraksi sosial, sehingga mengakibatkan dampak yang kurang baik terhadap pendidikan, perkembangan, dan kesehatan mental mereka. Kesehatan mental pada dasarnya merupakan komponen utama dalam perkembangan pelajar yang mampu mendorong mereka untuk menjadi manusia yang memiliki keinginan belajar dan jaringan interaksi sosial. Dengan demikian, besarnya dampak kesehatan mental akibat pandemi COVID-19 ini, terutama pada pelajar, sangat penting untuk dianalisis. Dengan begitu, baik pelajar maupun guru atau dosen dapat menerapkan strategi paling baik dan terstruktur dalam menghadapi pembelajaran dengan metode study from home. Selanjutnya, pada artikel ilmiah terdapat bagian tujuan. Tujuan-tujuan tersebut terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama, meneliti korelasi antara media pembelajaran daring dengan gangguan kesehatan mental pelajar selama masa pandemi COVID-19. Yang kedua, meneliti pengaruh antara kesehatan mental dengan pembelajaran daring selama masa pandemi COVID-19. Yang ketiga, mengetahui hal-hal yang mempengaruhi kesehatan mental pelajar selama masa pandemi COVID-19. Yang terakhir, mengetahui solusi media pembelajaran daring agar tidak menimbulkan gangguan mental pelajar selama masa pandemi COVID-19. Penelitian yang pertama yaitu metode estimasi. Parameter populasi biasanya tidak diketahui. Agar dapat diketahui, dilakukan estimasi terhadap parameter tersebut melalui data sampel. Lalu untuk survei dilakukan penyebaran pada responden, yaitu pelajar dengan tingkat jenjang SD, SMP, SMA, dan mahasiswa. Didapatkan sampel dari mahasiswa sebanyak 42%, yaitu 82 responden. Pada siswa SMA 38% dengan 74 jumlah respondennya. Lalu untuk yang siswa SMP 11% dengan responden 21 orang. Dan untuk siswa SD sebanyak 9% dengan jumlah 18 orang. Total dari keseluruhan responden yaitu sebanyak 195.
Dari 195 responden, tingkat kepercayaan yang didapat sebesar 95% dengan tingkat error 0,07. Pada pertanyaan yang diberikan pada survei meliputi hal dan faktor yang menyebabkan responden merasa tertekan, terutama saat pembelajaran daring berlangsung, dan menyertakan hasil tes pada link yang telah disediakan untuk mengetahui tingkat depresi responden. Untuk penyebaran survei dilakukan di daerah Sukabumi, Surabaya, Probolinggo, Gresik, Bojonegoro, dan Bontang. Lalu pada analisis hasil survei digunakan pendekatan dan perbandingan dari data yang didapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harvina Ralato Ramadhani, NRB 50072010112 dari Departemen Teknik Mesin. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan penelitian yang berjudul Korelasi antara pembelajaran daring dengan kesehatan mental pelajar di masa pandemi COVID-19. Manfaat ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu secara teoritis dan secara praktis. Yang pertama yaitu manfaat secara teoritis. Manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan penelitian ini yaitu untuk membuktikan penelitian sebelumnya bahwa terdapat hubungan antara pembelajaran daring dengan kesehatan mental pelajar di masa pandemi COVID-19. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber kajian untuk pengembangan lebih luas oleh instansi terkait pendidikan dan kesehatan, sehingga dapat mengurangi tekanan mental yang dirasakan oleh pelajar selama melaksanakan pembelajaran secara daring, khususnya di masa pandemi COVID-19. Lalu yang kedua, yaitu manfaat secara praktis. Manfaat ini dapat dirasakan oleh berbagai pihak. Yang pertama, yaitu bagi penulis. Penulis dapat mengetahui adanya hubungan antara pembelajaran daring dengan kesehatan mental pelajar di masa pandemi COVID-19, sehingga dari hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dan kepada tenaga pengajar untuk lebih memperhatikan dan lebih peduli terhadap kesehatan mental dari para pelajar. Lalu yang kedua, yaitu bagi peneliti selanjutnya. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi rujukan oleh peneliti selanjutnya dalam melaksanakan penelitian di bidang yang sama. Lalu yang ketiga dan yang terakhir, yaitu bagi pembaca. Pembaca dapat mengetahui, menambah, dan memperluas wawasan ataupun pengetahuan bahwa terdapat hubungan antara pembelajaran daring dengan kesehatan mental pelajar di masa pandemi COVID-19 dengan menjadikan penelitian ini sebagai sumber referensi ataupun sumber bacaan. Dengan menambahnya wawasan dari masyarakat atau pembaca, diharapkan masyarakat dapat menjadi lebih peduli terhadap kesehatan mental pelajar dan dapat berperan dalam mengurangi tekanan mental yang dirasakan oleh pelajar dalam pelaksanaan pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19. Itulah manfaat dari pelaksanaan penelitian ini. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan terkait hasil dan pembahasan dari artikel ilmiah kami. Seperti yang telah dibahas sebelumnya dalam metode penelitian, bahwasannya penelitian kami ini membutuhkan 195 responden dengan tingkat kepercayaan sebesar 95% dan error sebesar 7%, dengan persentase laki-laki sebesar 53,9% dan persentase perempuan sebesar 46,1%. Nah, survei ini tuh dilakukan terhadap beberapa jenjang pendidikan yaitu SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi dengan hasil berupa diagram lingkaran tersebut. Nah, dari hasil diagram lingkaran tersebut terlihat bahwasannya persentase dari masing-masing responden tiap jenjang pendidikan yaitu 9% untuk SD, 11% untuk SMP, 38% untuk SMA, dan 42% untuk mahasiswa atau perguruan tinggi. Dalam menentukan korelasi antara pengaruh pembelajaran daring terhadap kesehatan mental siswa di Indonesia selama masa pandemi COVID-19, baik itu pada jenjang SD, SMP, SMA, dan mahasiswa, kami melakukan perbandingan antara asumsi siswa terkait pengaruh pembelajaran daring terhadap kesehatan mental dengan keadaan kesehatan mental responden yang sebenarnya menggunakan Back Depression Inventory. Perlu kalian ketahui bahwasannya Back Depression
Inventory sendiri adalah salah satu tes psikometri yang digunakan untuk mengukur tingkat depresi seseorang. Berikut merupakan hasil survei terkait kesehatan mental siswa dengan Back Depression Inventory. Berdasarkan data hasil survei kesehatan mental, dapat diinterpretasikan bahwa dari 195 responden, terdapat 54,3% normal, 43,6% depresi rendah, dan 3,1% dengan kategori depresi berat. Dengan hasil analisis kami dapat ditentukan dan ditemukan bahwasannya dari kategori normal itu terdapat pada perguruan tinggi, dan untuk kategori depresi sedang terbanyak diperoleh oleh jenjang SMA, dan juga untuk depresi berat terbanyak terdapat di jenjang SD. Baik, dengan hasil tersebut, kita dapat membandingkan antara asumsi pelajar terhadap pembelajaran daring dan kesehatan mental sebenarnya. Berikut merupakan perbandingan antara keduanya. Diagram di atas menunjukkan bahwa adanya sebagian kesalahan asumsi siswa terkait korelasi antara pengaruh pembelajaran daring dengan kesehatan mental mereka, di mana tingkat error pada kategori normal sebesar 17,7% dan pada kategori depresi tingkat errornya sebesar 14,5%. Tingkat error tersebut mengartikan bahwasannya korelasi antara pengaruh pembelajaran daring terhadap kesehatan mental siswa di masa pandemi COVID-19 ini tidak begitu kuat karena tidak mencapai angka 100%, hanya berkisar 85,5% sampai dengan 82,3% saja. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa selain pembelajaran daring, masih adanya pengaruh lain yang mempengaruhi kesehatan mental siswa, baik itu pada jenjang SD, SMP, SMA, dan mahasiswa. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya diagram terkait faktor utama penyebab kesehatan mental menurut responden sebagai berikut. Berdasarkan 4 diagram lingkaran di samping, dapat diinterpretasikan bahwa faktor utama yang mempengaruhi kesehatan mental pada siswa SD adalah karena adanya permasalahan COVID-19 yang membuat mereka merasa takut serta koneksi yang tidak stabil ketika pembelajaran daring. Sedangkan untuk SMP, SMA, dan mahasiswa, faktor utama yang mempengaruhi kesehatan mental mereka adalah karena adanya tugas yang banyak selama proses pembelajaran daring dengan ditambah dengan faktor penunjang lainnya. Setelah mengetahui terkait kesehatan mental responden, korelasi antara pengaruh pembelajaran daring terhadap kesehatan mental siswa selama masa pandemi COVID-19 dengan melakukan perbandingan terhadap asumsi responden dengan kondisi kesehatan mental responden yang sebenarnya, serta faktor utama yang mempengaruhi kesehatan mental siswa, kami melakukan survei pula terkait solusi efektif pembelajaran daring selama masa pandemi COVID-19. Hal ini dilakukan agar mampu menunjang dan memudahkan pengerjaan tugas siswa, karena dengan pembelajaran yang efektif, siswa dapat mudah mengerti terkait materi yang disampaikan oleh guru atau dosen mereka. Berikut merupakan solusi efektif menurut responden. Berdasarkan data tersebut, bisa disimpulkan bahwasannya solusi efektif pembelajaran daring menurut responden yaitu melakukan pembelajaran daring sesuai dengan tipe pembelajaran yang efektif bagi tiap jenjang. Hal ini dikarenakan setiap jenjang memiliki tipenya masing-masing yang mampu meningkatkan kemampuan dan kemauan dalam belajar. Pada bagian kesimpulan, hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa responden mengalami depresi berat. Faktor utama dari depresi berat tersebut yang terjadi pada pelajar, khususnya SD, SMP, SMA, dan mahasiswa, yaitu berupa pemberian tugas. Pemberian tugas ini didukung dengan adanya kesulitan dari para pelajar untuk memahami materi yang diberikan oleh para pengajar. Solusi efektif dari pembelajaran daring ini tentunya berupa tipe kelas yang sesuai dan juga istirahat yang cukup bagi para pelajar. Harapannya dari solusi efektif tersebut dapat meningkatkan motivasi dan semangat para pelajar, sehingga para pelajar tidak akan merasa terbebani dan merasa stres dalam sistem pembelajaran daring ini. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.